Recurring expression. Oke, recurring expression. Iya. Generic sentence. Terus apa lagi? Predicates. Oke, predicates itu yang minggu sebelumnya lagi, pertemuan sebelumnya lagi, apa lagi? Generic sentence apa generic sentence? Kalimat umuman. Kalimat umum, oke. Yang kenapa kalimatnya tersebut? Menggambarkan satu koloni. Gitu, Mem. Menggambarkan satu koloni, oke. Ada penjelasan yang lain mungkin? Secara umum, oke. Tidak terdapat referring expression. Oke, yes, very good. Itu poinnya ya, di mana dalam kalimat tersebut tidak terdapat referring expression. Oke. Dan di bagian akhir kita juga membahas tentang, sebentar, saya juga lupa. Physical object, ya, physical object, bahwa ada beberapa statement gitu ya, yang tidak ada physical object-nya, tidak nyata referennya, tetapi itu tetap bisa dijadikan referring expression. Masih ingat itu? Masih ingat? Contohnya apa? Unicorn, Mem. Unicorn, oke, very good. Bahwa di dunia ini bendanya sebetulnya tidak ada, ya, wujud aslinya itu tidak ada, tetapi itu bisa dijadikan sebagai referring expression. Oke, itu salah satu contohnya, contoh sederhananya ya. Oke, sekarang kita akan lanjutkan materi kita, dan sebelumnya saya akan memberikan review exercise terlebih dahulu untuk mengingat-ingat ya, untuk mengingat materi-materi kita sebelumnya. Now, review exercise kali ini ya, yang pertama, you should differentiate between generic sentence and not generic sentence. Jadi mana yang generic sentence ya, which of the following are generic sentences and which ones are not. Mana yang generic sentence dan mana yang tidak. Number 1. The sun is shining brightly. Is it generic sentence or not? Not. Why it is not generic sentence? Karena ada referring expression. Ada referring expressionnya, apa itu? The sun. Oke, the sun. The sun itu ya, kalau kita bilang the sun ya, referennya sudah jelas ya. There is only one sun itu. Oke, next number 2. The head of a new baby born is as big as a man's hand. Is it generic sentence or not? Yang nomor 2, apakah ini generic sentence atau bukan? Generic sentence. Yes, why? Kenapa? Enggak ya, Mem. Ya nggak tahu. Saya tanya, malah tanya balik. Generic, Mem? Generic, kenapa generic? Soalnya tidak ada referring expression-nya. Maksudnya kan baby itu kan banyak, tidak mengacu pada satu orang. Oke, new baby born ya. Di sini the head of a new baby born itu ya baby born yang mana aja gitu ya, general. Bisa bayi yang itu, yang ini, yang di sana, di sini gitu ya. Yang penting itu adalah a head of a new baby born. Dan di sini ada a man's hand, itu juga general ya. Orang yang mana saja gitu. Okay, next, number 3. Bungee jumping is the most dangerous game. Generic sentence or not? No, Mem. No, kenapa no? Khusus. Merujuk Khususnya. gitu, Mem. Merujuk apa? Bungee jumping. Bungee jumping yang mana? Yang di Indonesia, apa di Amerika, atau di Eropa, atau di Australia, atau di Jakarta, atau di Semarang, atau di Bali? General ya, Mem, berarti. Iya. As long as it is bungee jumping, jadi dia termasuk the most dangerous game. Jadi tidak menunjuk pada
Bungee jumping yang tadi tuh loh yang saya barusan lakuin gitu. Ya, bukan yang itu, tapi selama itu merupakan bungee jumping itu termasuk dalam the most dangerous game. Ya, jadi ini bungee jumping yang umum, sifatnya umum. Oke, next number 4. Hacienda El Roble. El Roble is the world's most expensive cafe in 2021. Is it generic sentence or not? Generic sentence. Kenapa generic sentence? Di sini ada namanya loh, Hacienda El Roble. Kenapa disebut generic sentence? Saya akan bikin Anda bingung. Ayo. Hacienda El Roble is the world's most expensive cafe in 2021. Not, Not, kenapa not? karena merujuk ke itu, nah. Bukan secara umum itu. Hacienda El Roble. Nah, Hacienda El Roble yang mana nih? Yang barusan saya minum, atau yang dia minum, atau yang mana? Ayo. Tapi kan itu nama, Mem. Iya betul, nama. Makanya saya tanya. Saya ingin memastikan Anda paham beneran apa enggak itu. Ayo. Yang lain gimana? No, ma'am. Bukan generic sentence, kenapa? Bukan karena dicantumkan nama. Terus di dunia sepertinya cuma ada satu jenis kopi tersebut. Oke, jadi meskipun barusan saya minum, ya, saya minum barusan nih misalkan, walaupun enggak gitu ya. Misalkan, ini kan misalkan ya, saya minum kopi Hacienda El Roble. Terus orang di Amerika juga minum Hacienda El Roble. Nah, itu semua kan jenis Hacienda El Roble. Jadi di sini mengacu pada jenis. Betul, di sini adalah ada referennya ya. Referennya itu adalah jenis kopi itu. Ya. Betul, di sini not a generic sentence. Ya. So, number 5, we go to number 5. Many famous people are attending the celebration. Generic sentence or not? Number 5, is it generic sentence or not? Not, Mem. No, kenapa? Karena Iya. itu, Mem, ada many-nya, Mem. Jadi orangnya meskipun many, meskipun banyak, tetapi itu sudah kita bisa menunjukkan orangnya mana saja gitu kan, yaitu orangnya ya yang attending the celebration itu gitu ya. Meskipun mungkin kalau kita disuruh menunjuk satu persatu yang mana ya kita aduh lupa gitu, bisa jadi, tetapi di situ sudah jelas famous people-nya yang mana saja. Oh, famous people-nya ya yang ada di undangan, yang ngisi daftar hadir atau ya itu ya. Jadi jelas meskipun kita tidak hafal, misalkan tidak hafal satu persatu, meskipun kita tidak bisa menunjukkan orangnya satu persatu gitu, tetapi di situ jelas ada referennya. Ya, ada orang yang diacu. Itu siapa saja, itu ada wujudnya. Okay, so number 5 is not generic sentence. Next. Oke, yang pertama, yes. Boleh diulang yang nomor 4 enggak? Yang nomor 4, oke, sebentar ya, saya kembali lagi yang nomor 4. Hacienda El Roble is the world's most expensive cafe in 2021. Ini bukan merupakan generic sentence ya, karena ada referennya. Meskipun mungkin Hacienda El Roble itu banyak ya, saya di rumah punya. Terus siapa Pak Heri di rumah juga punya. Si artis itu di rumahnya juga punya, tuh kan?
hacienda aerobel yang mana nih? Ya, pokoknya itu adalah satu jenis kopi tertentu. Nah, merujuknya pada jenis itu, gitu loh. Lemon apa bedanya sama yang bungee jumping? Apa? Bungee jumping. Sama Kalau yang bungee jumping itu kan sebentar. Bungee jumping itu bukan apa ya? Sebentar, saya jadi betul ya. Apa bedanya dengan bungee jumping? Apa bedanya dengan yang kemarin? Apa namanya kemarin itu? Wheels is the biggest. Apa sih contohnya kemarin itu? Ada yang masih ingat? The whale is the largest mammal. Iya. The whale is the largest mammal. Betul. Iya, contohnya itu. Bedanya apa dong? Iya. Kalau yang Mm-mm. bungee jumping itu kayaknya kayak kurang ada namanya gitu, Man. Maksudnya Kurang ada namanya maksudnya. kalau misal disamain kayak yang hacienda aerobel itu, Mm-mm. misal apa ya? The Bali's bungee jumping gitu kan. Kan Mm-mm. itu not Mm-mm. systematic gitu kan. Oke. Kalau yang hacienda aerobel? Nah, itu kan sudah kayak merujuk nama jenis nama suatu kopi gitu kan. Oke. Karena jenis kopi itu kan banyak gitu ya. Oke kan? Nah, betul. Jadi kopi itu banyak ya. Ada tingkatan-tingkatan, ada namanya masing-masing gitu. Ada kopi apa Tugu Luwak misalkan, kopi hacienda tadi, atau white coffee, atau kopi apa namanya, kopi macam-macam lah. Nah, hacienda itu kan sudah a certain name of cafe. Sedangkan bungee jumping is general game, ya itu masih general. Bungee jumping yang mana nih? Kalau hacienda yang jenis kopi ini, begitu saya bilang hacienda aerobel coffee, ya sudah pasti ya itu kopinya gitu, merujuknya ya pada satu jenis kopi itu. Kalau yang bungee jumping itu kasusnya sama dengan the wheels kemarin, ya kita tidak bisa menunjuk pada wheels yang mana, as long as it is a wheel, ya itu adalah the biggest mammal, kan gitu. Tapi kalau hacienda kita tidak bisa menunjukkan kita bisa menunjukkan hacienda itu jenis kopi yang seperti apa sih gitu. Misalkan ya ini hacienda ini ya hanya satu jenis kopi yang sangat langka misalkan, yang hanya tumbuh di dataran tinggi mana gitu. Hanya seperti kita hanya bisa maksudnya hacienda aerobel itu adalah kopi yang seperti itu tuh gitu. Hanya kopi ini nih gitu. Maksudnya seperti itu. Jadi bukan kopi yang A, bukan kopi yang B, tapi udah certain kopi. Sedangkan yang bungee jumping, meskipun itu sudah merupakan certain game, tetapi antara bungee jumping yang di Semarang, ya mungkin di mana, di Bandungan ada misalkan, atau bungee jumping yang ada di Bali, bungee jumping yang di pegunungan Himalaya, beda-beda kan? Bungee jumpingnya itu beda-beda gitu. Ya, jadi itu bungee jumping yang mana? Ya, pokoknya selama itu bungee jumping, ya itu the most dangerous game. Itu kasusnya sama dengan the wheels kemarin. Sedangkan yang hacienda aerobel itu sudah certain a name of cafe. Maksudnya seperti itu. Good question. Masih bingung? Masih bingung nggak? Enggak, Mem. Udah ya. Jadi kalau bungee jumping itu dia masih general. Bungee jumping yang mana nih? Tapi kita tidak menyebut, kecuali kalau saya bilang bungee jumping in Himalaya mountain is most dangerous game. Nah itu bukan generic sentence lagi,
gitu. Itu sudah spesifik, gitu ya. Kalau saya bilangnya bungee jumping in Himalaya is the most dangerous game. Nah, itu sudah merupakan specific sentence. Itu sudah ada referennya. Jelas? Tapi di sini hanya bungee jumping. Jadi bungee jumping yang mana aja, bebas. Tapi kalau Hacienda Aerobel itu bukan kopi yang mana saja bebas, bukan. Itu adalah sudah spesifik kopi tertentu. Itu paham ya? Ya, Mem. Oke. Sekarang yang ini. Yang pertama, yang atas dulu deh. A student is a person who study in the school. Generic sentence or not? Yes. Yes. Oke, ini jelas sekali ya. Yang berikutnya. This kid is a student of a school. No. No. No, udah jelas karena sudah menunjuk pada kit yang mana? Kit yang ini loh. Next. Onde-onde is no bigger than a man's hand. Generic. Generic. Generic ini. No, sorry. Saya kok jadi ikut-ikutan. It is not, it is a, onde-onde is no bigger than, it is a generic sentence ya Mbak ya. Onde-onde yang mana? Pokoknya selama itu disebut onde-onde, the size is no bigger than a man's hand. It is a generic sentence. Ya. Karena saya tidak menunjuk pada onde-onde yang mana. This onde-onde atau that onde-onde gitu. And then next number 4. The shape of spaghetti is like a worm. Is it generic or not? Generic, ma'am. Generic. Okay, next. The Scottish is a person who lives in the apartment. Generic. No. Ayo, ada yang generic, ada yang no. Generic. Sama Kenapa kayak generic? No. Kenapa no? Ayo. Karena apartemennya tidak tahu yang mana. Nah, kalau tidak tahu yang mana berarti generic Ma'am. dong. Ayo. Ayo, gimana? Kok bisa generic? Kenapa? No, ma'am. Kenapa no? Ditunjuk, ma'am. The Scottish. Berarti ada orangnya. Tapi kan Scottish banyak. Mungkin, Nah. ma'am. Tapi kan Scottish banyak tuh, langsung dijawab temennya. Temennya ditunjuk. Ayo. Tapi bukannya kalau the itu udah rada spesifik ya, Ma'am? Belum tentu. Belum tentu. Ingat yang kemarin. Jadi generik atau tidak itu tidak tergantung pada menggunakan the atau tidak ada. Tuh. Ayo. Sama aja kan di atasnya tuh the shape of spaghetti itu kan generik. Ada yang jawab. Ini masih perdebatan. Ayo, ada yang jawab generik, ada yang enggak. Jelas nggak? Ini dari sini bisa ditunjuk nggak orangnya yang mana, apartemennya yang mana? Enggak, ma'am. Kenapa kok enggak? Enggak tahu, ma'am, pusing. Saya emang sengaja bikin pusing di sini. Karena yang namanya kos itu kan belum tentu seseorang dan apartemennya juga belum banyak apartemen gitu, Ma'am. Oke. Karena di sini ya, bentar saya arat-arat dulu deh. Oke. Di sini adalah
A person who lives in the apartment. Itu kan satu phrase. Iya kan? Di sini kan ada dua nih. Ada dua phrase. The Scottish dan a person who lives in the apartment. Itu clue-nya. Kira-kira gimana? Apa malah tambah bingung? Bukan generik, ma'am. Bukan generik, karena berarti ada referring expression-nya. Berarti ada referennya. Iya, ma'am. Referennya apa? Itu, ma'am, is a person who live in the apartment. Okay, yes. It is not generic sentence. Ya. Ini sudah spesifik. Karena ya orang yang tinggal di apartemen itu. Gitu. Tapi bisa jadi kalau kembali lagi depends on the context ya. Ada konteks yang lain yang menyertai atau tidak. Kalau hanya seperti ini bisa jadi bukan generic sentence. Ya, karena sudah menunjuk. Ya. Jadi di sini tidak masalah dia menggunakan a atau menggunakan the. Ya. Untuk kasus seperti ini orang langsung bisa menunjuk pada Scottish yang mana dan person yang mana yang tinggal di apartemen. Itu ya, tapi kembali lagi semuanya tergantung pada konteks. Bisa saja memang sentence-nya sama seperti ini, tetapi karena konteksnya berbeda, maka dia menjadi generic sentence. Bisa jadi. Tuh. Next, a bird is an animal who has two wings. Jelas sekali kalau ini. Generik. Sudah pasti generic. Okay, now, next question. Do the following expressions refer to physical objects or not? Yang pertama, 170 cm tall. Ada physical object-nya? No. No. Oke. A cup of coffee. Ada physical object-nya? Ada. Ada. Oke. 2 liters of water. Ada objeknya? Ada physical object? Ada. Ada. Ya, objeknya kan bisa kita tunjukkan ini loh, 2 liter air tuh sebegini banyaknya. Wujudnya kan ada kan air, water. Ya. Oh. Mars Muhammadiyah. No. No. Tidak ada. Oke, no. The Blue Sky. Ada. Ada. Oke. Idul Fitri Day 2020. Tidak ada. No. There is no physical object. Tidak ada wujud fisiknya ya. Oke, sudah ingat ya materi-materi yang lalu reviewnya. Sekarang kita masuk ke topik baru yaitu universe of discourse. Nanti kita akan pelajari universe of discourse seseorang sama nggak sih dengan orang lain gitu. Oke, jadi apa sih universe of discourse ya? Universe of discourse for any utterances as the particular word real or imaginary atau bisa jadi part real and part imaginary ya. That speaker assumes he is talking about the time. Coba dibaca, dipelajari, paham nggak? Apa sih universe of discourse itu? Ada yang bisa membantu menjelaskan? Bisa dipahami nggak? Wan? Ungkapan seseorang. Ungkapan seseorang kenapa?
Ya, lanjutkan aja. Ungkapan seseorang kenapa? Indra mungkin Yang bantu. Aha, ya, yang ungkapan seseorang yang berlaku hanya saat itu. yang berlaku hanya saat itu. No, bukan. Bukan. Utterance itu artinya apa, Mem? Utterance tuturan. Oh, tuturan. Mm-mm. Kan kemarin udah dibahas so utterance itu apa? Yang gone with the wind itu, yang tidak bisa diulang lagi. Aduh, kau udah lupa. Materi-materi awal lo itu. Bedanya utterance dan sentence. Spontanitas bukan, Mem? Spontanitas bukan juga. Yo, apa yo kira-kira? Nyerah? Oke ya, saya bantu ya. Jadi universe of discourse ya, pada sebuah tuturan, utterance, itu adalah dunia ya, dunia yang sedang dibicarakan itu. Hal yang sedang dibicarakan, baik itu real, nyata, atau itu hanya imajinasi saja. Atau bisa jadi sebagian yang sedang dibicarakan itu adalah real dan sebagian lagi nyata. Jadi ada bagian yang kok real dan nyata, real dan imajinasi saja. Jadi bisa saja yang sedang dibicarakan itu adalah hal imajinasi, tapi ada di dunia nyata. Ya, itu yang disebut dengan part real, part imaginary. That the speaker assumes he is talking about at the time yang sedang dibicarakan oleh si penutur tersebut di saat itu. Bisa dipahami nggak? Coba diulang. Siapa yang mau ngulang? Dunia yang sedang dibicarakan oleh sang penutur saat itu, baik nyata atau hanya imajinasi atau sebagian nyata, sebagian imajinasi. Oke, ya jadi universe of discourse itu ya seluruh apa yang ada di alam semesta ini ya yang sedang dibicarakan. Tuh. Yang sedang dibicarakan itu baik itu bisa saja nyata, bisa juga tidak nyata atau bisa gabungan dari nyata dan tidak nyata yang sedang dibicarakan oleh penutur pada saat itu. Itulah universe of discourse. Alam semesta dari discourse. Discourse-nya di sini apa? Yaitu utterance. Ya, hal yang sedang dibicarakan itu. Itu. Jadi apapun yang sedang dibicarakan oleh si penutur itu dalam sebuah tuturan, baik itu nyata maupun tidak nyata. Ya, kita lihat dulu contohnya di sini. When an astronomy lecturer, ya, in a serious lecture, ketika seorang dosen astronomi sedang ngajar nih, states that the Earth revolves around the sun, menyatakan bahwa bumi itu mengelilingi matahari. Ya. Jadi, the universe of discourse-nya di sini, kita bisa berasumsi bahwa the universe of discourse yang ada dalam kasus ini adalah the real world atau the real universe. Sampai sini paham? Kenapa disebut real world atau real universe? Ya karena yang kasusnya di sini atau kasusnya adalah yang membicarakan itu adalah seorang astronomi lecturer. Dia bisa berargumen bahwa the earth revolves around the sun. Ya. Dia sudah ahlinya untuk membicarakan hal ini. Jadi, karena dia memang sudah ahlinya, dia sudah yang menguasai bidang ini, maka apa yang dibicarakan ya berdasarkan bukti-bukti tentu saja itu disebut dengan real world atau real universe. Sampai sini jelas? Bisa dipahami dulu nggak? Itu, Mem. Oke, saya lanjutkan. Berbeda halnya dengan kasus yang kedua.
Ya, kasus kedua itu ceritanya adalah when I tell my children a bedtime story, lalu saya ceritanya gini, the dragon set fire to the woods with his hot breath. Bisa dipahami ceritanya? The dragon set fire to the woods with his hot breath. Apa maksudnya? Naga membakar hutan dengan nafas panas. Naga menyemburkan api ke kayu dengan nafas panasnya, ya. Nah, dengan apa yang saya katakan ini kan hanya merupakan bedtime story ke anak-anak, ya. Sehingga apa yang ini adalah hanya cerita dan di situ there is no dragon in the word, ya kan? Ini hanya fiksi. Sehingga the universe of discourse is not the real word. Yang saya utarakan ini bukan merupakan real word, tetapi disebut dengan fictitious word. Sudah jelas bedanya antara yang the real word dengan a fictitious word. Yang satu ini real, memang benar adanya, dan yang ini adalah fiksi. Dunia fiksi. Dan ini dunia nyata. Paham bedanya ya? Amin. Oke, masih gampang insya Allah. Sekarang lanjut. Now practice. Is the universe of discourse in each of the following cases the real word, ya, atau are, atau fictitious word, atau partly fictitious word? Apakah universe of discourse dari nomor 1 sampai nomor 6 ini, mana yang merupakan real word dan mana yang merupakan fictitious word atau partly fictitious word? Number 1. Newsreader on April 14, 1981. The American Space Shuttle successfully landed at Edwards Air Force Base, California today. Real or fictitious? Real, ma'am. Real. Oke, karena dia membacakan berita yang benar-benar Real. Oke, benar-benar real, benar-benar ada kenyataannya. Oke, next, number 2. A mother to child. Don't touch those berries. They might be poisonous. Poisonous. They might be poisonous. Real or fictitious? Fictitious. Part Kenapa fiksi. fictitious? Kenapa fictitious? Gak masuk akal. Kenapa nggak masuk akal? Ayo. Kenapa bisa tidak masuk akal? Karena might be, ma'am. Jadi belum tentu. Kemungkinan ya. Karena ini might be, jadi belum tentu gitu. Oke, ada yang berpendapat lain? Fakta, ma'am. Fakta, betul ya. Ini adalah peringatan dari seorang ibu ke anaknya, gitu ya. Walaupun ini might be, ya, tetapi ini adalah bukan merupakan fiksi, ya kan? Berries sudah disebutkan di sini those berries, berarti kan real, ada wujudnya. Poisonous itu kan juga bisa jadi kan, hal yang nyata bahwa ada benda-benda yang beracun, betul nggak? Dan ini merupakan warning dari seorang ibu ke anak. So number 2 is real. Tuh ya. Number 3, mother to child, tetap seorang ibu ke anaknya. Santa Claus might bring you a toy telephone. Fiksi. Nah, kalau ini fiksi, ya.
Meskipun Fiksi. iya fiksi, meskipun di sini sama-sama menggunakan mic, ya, meskipun atau telepon itu bisa merupakan ada wujudnya, hal yang merupakan ada wujudnya bisa jadi, tetapi Santa Claus itu adalah cerita fiksi. Meskipun ya, kalau anak-anak ditanya, ada kok ini pakai baju merah, jenggot putih, pakai topi, bawa banyak kado. Itu kan Santa Claus. Betul, tetapi kembali lagi ke kasus yang materi kita hari Kamis lalu, ya. Apa itu? Masih ingat? Contoh yang lain adalah unicorn. Betul? Masih ingat? Kasusnya Betul, sama, Mem. posisinya Santa Claus dan unicorn itu sama. Ini tidak ada di real world. Oke, jadi ini hanyalah fiksi. Iya, fiksi. And then number 4, patient in psychiatric ward. As your emperor, I command you to defeat the Parthians. Is it real or fictitious? Real, Mem. Real, kenapa real? Terjadi di dunia nyata gitu loh, Mem. Si pasien ngomong. Terjadi di dunia nyata. Oke, si pasien ngomong. Tetapi siapa pasiennya itu dan di mana dia? Siapa dia? Fiksi, Mem. Halu, Mem. Iya, ini jelas fiksisius. Kenapa? Ya ini pasien di psikiatrik kuat. Itu kan hanya imajinasi dia. Apakah dia raja yang bisa memerintahkan? Kecuali yang bilang seperti ini adalah seorang raja atau jenderal, gitu kan? Ya, kalau dia raja, bisa jadi dia perintah gitu. As your emperor, I command you to defeat the Parthians. Itu real. Ya, tetapi ini yang bilang siapa sih? Pasien yang mana? Pasiennya aja di psychiatric ward, di bangsal psikiater. Udah jelas ini hanya imajinasi dia aja. Walaupun pasiennya iya nyata, ada misalkan. Tapi apa yang dia bicarakan itu semuanya hanyalah fiksi. Paham bedanya ya? Oke? Jelas nggak? Halu tadi dibilangnya, katanya. Ya. Ini Oke, saya kok next. bingung, Mem. Bingung gimana? Mau tanya, Mem. Yang dimaksud real sama fake ini tuh kondisi dari Kondisi? percakapan tersebut atau kalimatnya, Mem? Betul. Semuanya dihubungkan. Oh. Siapa yang berbicara, kondisinya seperti apa yang dibicarakan. Pokoknya di universe of discourse ini benar ada universe of discourse-nya, iya betul. Semuanya ini adalah universe of discourse. Karena universe of discourse itu adalah semua yang ada di dunia ini yang sedang dibicarakan. Nah, universe of discourse itu dibagi dua. Real, ya, dan fictitious atau partly fictitious. Jelas. Yang real itu apa? Yang real itu ya yang benar-benar terjadi, benar-benar ada. Dan dia berkorelasi antara satu yang dengan yang lain. Maksudnya berkorelasi antara siapa penuturnya, ya siapa dia, ya siapa si penutur ini dan apa yang sedang dibicarakan. Contohnya, yang nomor satu ini real. Kenapa real? Ya dia seorang news reader, berita. Beritanya itu adalah ini real. Itu. Oke. Yang nomor dua, ini real. Seorang ibu ke anaknya sedang membicarakan peringatan ke anaknya, jangan sentuh beri itu, bisa aja loh itu beracun. Ya, itu real. Sedangkan yang nomor tiga, sama-sama yang berbicara adalah mother to child, tetapi di sini fiksi karena yang dibicarakan itu hal yang tidak real, tidak nyata. Santa Claus itu seperti apa sih? Ya, di dunia ini tidak ada sebetulnya Santa Claus. Itu hanyalah cerita buatan manusia saja, tokoh buatan manusia. Sama halnya dengan
unicorn itu hanyalah binatang buatan manusia, imajinasi saja. That's why it is a fictitious. Nah, yang nomor 4, meskipun ya saya bilang meskipun pasien in psychiatric ward itu real, betul, lalu yang diucapkan ini juga bisa jadi real, ya, bisa jadi real, memerintahkan, benar-benar dia memerintahkan, tetapi ini merupakan fictitious karena yang berbicara itu pasien di psychiatric ward, di bangsal psikiatri, yang notabene yaitu hanya imajinasi dia aja kan. Anda bisa bayangkan pasien di psychiatric ward? Bisa bayangkan orangnya? Dia kan bisa berimajinasi jadi siapa saja. Dan apa yang dia ucapkan itu hanyalah fiksi, itu bukan merupakan perintah yang sebenarnya gitu. Kecuali ini yang nomor 5, ya. Yang berbicara adalah doctor to patient. Dokternya bilang, you cannot expect to live longer than another 2 months. Meskipun dia bukan Tuhan yang bisa mencabut nyawa seseorang seenaknya sendiri gitu ya. Tetapi dia ada bukti, ada apa namanya, ya evidence gitu ya, ada hal-hal yang mendukung dia untuk mengatakan bahwa you cannot expect to live longer than another 2 months. Kamu nggak bisa, ya berdasarkan riwayat penyakit, diagnosa, kondisi saat ini, hasil lab, hasil bla 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 bla, ya maaf ya saya bilang umur Anda tidak bisa lebih dari 2 bulan lagi. Itu adalah real untuk yang nomor 5 ya. Ini adalah real. Kenapa kok real? Ya karena yang berbicara ini dokter. Dia punya kewenangan untuk menyatakan itu. Dia ada bukti untuk menyatakan itu. Tidak bisa dia kecuali dia dokter gadungan gitu ya. Yang dia tidak punya bukti apa-apa, tiba-tiba ngomong ke orang yang masih sehat gitu. Hidup kamu hanya tinggal 1 jam lagi misalkan. Ya kecuali habis itu si orang yang bicara itu membunuh orang tersebut dan mati. Oke. Tetapi di sini kasusnya adalah doctor to patient. Dia ada memiliki bukti-bukti untuk menyatakan bahwa you cannot expect to live longer than another 2 months. Maka yang nomor 5 ini adalah real. Sampai sini bisa dipahami bedanya? Iya, Mam, sedikit Ya? lebih paham. Sudah lebih paham. Oke, yang dimaksud di sini real dan fictitious adalah ini benar-benar nyata atau hanya imajinasi tok. Itu. Kalau yang nomor 4 itu kan hanya imajinasi si pasien. Dia memerintahkan untuk menyerang pasien. Itu kan imajinasi dia tok gitu kan. Dia sedang berimajinasi untuk menjadi seorang jenderal di peperangan misalkan. Itu. Sedangkan yang nomor 5 ini bukan imajinasi si dokter, bukan. Tapi dokter berbicara seperti ini ya berdasarkan ini loh data diagnosa pasien tersebut gitu. Itu ya. Nah, yang terakhir ini nomor 6 gimana nih? Fiktif. Oke, fictitious karena ini adalah pasien, pasien, dia masih hidup. Apalagi di sini joking, ya. Meskipun yang dibicarakan mungkin bisa jadi itu kenyataan, tetapi dia kan nggak tahu nanti di alam dia sudah meninggal seperti apa kan nggak tahu. Ya, jadi ini hanya dia gurauan biasa aja lah. When I'm dead, I'll walk to the cemetery to save the cost of the hearse. Itu hanya imajinasi dia aja. Ya, so number 6 is fictitious. Itu bisa dipahami? Ada yang mau tanyakan dulu? Ada yang tanyakan nggak? Nggak ada ya? Oke, Saya Oh iya, silakan. kalau yang tadi yang bagian astronomi tadi kan kita belum tahu secara pasti kalau bumi mengelilingi matahari itu masih bisa dikatakan nggak sih, Mem? Ini, kenapa? Iya.
Kan kita belum tahu secara pasti itu sebenarnya bumi yang mengelilingi matahari atau matahari yang mengelilingi bumi kan, Ma'am. Itu Oke. masih bisa dikatakan real. Iya, ini adalah real. Kenapa? Siapa yang berbicara? Dia adalah astronomi lecturer. Meskipun kita tidak tahu kenyataannya seperti apa, betul. Tetapi kan dia yang berkompeten untuk menyatakan ini. Dia ada bukti, misalkan dia sudah mempelajari banyak teori dan lain sebagainya, gitu kan, sehingga apalagi ini suasananya, kondisinya adalah in a serious lecture, sedang di waktu perkuliahan gitu, oke, sehingga dia bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia ajarkan. Ini disebut real. Tuh. Ini tuh sama halnya dengan teori bumi itu bulat kan, Ma'am? Iya, bisa saja. Misalkan the lecturer di sini ya, di astronomi lecturer bilang states that bumi itu bulat gitu. Ya itu real. Apa yang dia ucapkan itu real. Nah, dan kondisinya saat itu dalam kondisi serius sedang dalam masa perkuliahan, bukan joking gitu ya. Dan siapa dia itu sudah jelas. Kecuali dia astronomi lecturer, gitu ya, dia dosen astronomi, tapi kok bilang actually COVID-19 comes from a bacteria, misalkan, ya, the source of COVID-19 is not a virus, but it is a bacteria. Nah, itu kondisinya dia sedang bercanda dengan teman-temannya, misalkan ya. Nah, itu adalah fiksi. Karena siapa dia itu tidak mendukung, ya, kondisinya itu hanya dalam kondisi senda gurau, itu tambah tidak mendukung lagi, dan yang dia ucapkan tidak ada buktinya. Itu loh, tidak ada hubungannya dengan siapa dia. Sedangkan ini yang sedang dibicarakan di sini, ini the earth revolves around the sun, itu kan hubungannya dengan siapa dia. Dia adalah seorang astronomi lecturer. Ya, memang ini materi yang sedang dibicarakan. Gitu, Mbak. Oke, baik, Ma'am. Terima kasih. Ya? Oke, next. Sekarang masuk ke exercise berikutnya. Sekarang kita masuk ke same universe of discourse atau different discourse. Ya. Same universe of discourse ini atau different universe. Maksudnya adalah same universe of discourse itu ketika dua orang sedang ngobrol, si A dan si B itu nyambung. Itu berarti universe of discourse atau pengetahuan tentang dunia yang sedang dibicarakan oleh si A dan si B itu sama, satu frekuensi. Sedangkan different universe itu berarti beda frekuensi. Si A ngomongin apa, si B nyambungnya kemana. Itu berarti different universe. Paham ya? Oke, jadi misalkan saya dan Bu Yunita misalkan lagi ngobrol gitu. Yang saya maksud itu mahasiswa si A, dia ini loh udah 3 pertemuan berturut-turut nggak masuk si A ini. Ternyata Bu Yunita nyambungnya, tapi di kuliah saya masuk terus kok. Oh, ternyata yang dimaksud mahasiswa A di kelas lain. Bisa jadi kan, namanya sama-sama A tapi dari kelas lain. Itu sudah different universe of discourse. Contohnya seperti itu, contoh gampangnya. Oke, next. Untuk kasus yang nomor 1, kira-kira ini same
universe of discourse atau different universe of discourse? Universe of discourse. Apa? Same. Same. Kenapa same? Karena Karena anaknya Karena yang diomongin A sama B itu Jack yang itu, man. Yang sama. oke, Jack-nya sama. Oke. Berarti ini same? Same kayaknya. Cuma yang A itu lihat anaknya Jack, cuma yang B nggak tahu gitu. Oke. Gimana kalau saya menjawabnya different? Ini different universe of discourse. Lah, kenapa? Oke, jawabannya adalah different. Karena si A dan si B itu nggak nyambung. Pengetahuan yang dimiliki oleh si A dan si B itu nggak sama, tidak satu frekuensi. Si A bilangnya berasumsi bahwa Jack itu memiliki anak laki-laki, sedangkan yang B berasumsi Jack itu nggak punya anak laki-laki. I didn't know Jack had a son. Betul nggak? Berarti asumsi si A dan asumsi si B itu berbeda. Sudah beda frekuensi. Itu kelanjutannya nanti percakapannya akan ya nggak sama. Bahkan ada kok Jack punya anak laki-laki kok. Yang B enggak, setahu saya tuh Jack tuh nggak punya anak laki-laki gitu. Ya, nih si B bilang, I don't know, but I'm pretty sure that Jack hasn't got any kids. Jelas? Jadi yang pengetahuan yang dimiliki oleh si A dan si B itu udah beda. Discourse-nya udah beda. Paham? Paham nggak? Bentar. Coba dipahami. Tapi kan Tapi kan Jack-nya betul sama. iya, tapi kan ya yang di Jack kan same universe man, cuma kok Kok bisa different ya? Karena jawabannya adalah karena pengetahuan antara si A dan si B berbeda. Si A pahamnya Jack itu punya anak laki-laki. Ini yang dibicarakan kan intinya kan pada si anaknya Jackson, ya kan? Si A berasumsi Jack itu memiliki anak laki-laki. Tapi si B, dia yakinnya Jack itu nggak punya anak. Kan udah beda frekuensinya. Nanti mau ngomongin apa lagi, dilanjutkan juga pada argumen masing-masing gitu. Jadi yang sedang dibicarakan ini, universe-nya itu udah beda. Si A berasumsi A, si B berasumsi B. Sama nggak? Sudah ada dua asumsi yang berbeda kan di situ? Coba dibaca lagi. Coba dibaca lagi. Si A bilang, anaknya Jack hari ini, pagi ini masuk nggak ya? Lalu si B bilang, saya nggak tahu kalau Jack punya anak laki-laki. Oke, lalu A bilang, lalu siapa dong yang tinggi itu, yang kemarin datang ke sini? Terus B jawab, saya nggak tahu, tapi saya yakin kok kalau Jack itu nggak punya anak. Lalu si A, saya yakin anaknya Jack yang kemarin ke sini itu udah sama apa beda asumsinya? beda sih. Beda kan? Si A tetap meyakini bahwa Jack itu punya anak laki-laki, sedangkan si B tetap yakin itu bukan anaknya Jack karena Jack nggak punya anak. Betul kan? Semuanya kekeh pada argumen masing-masing. Sehingga dua orang ini memiliki universe of discourse yang berbeda. Sampai situ paham? Bisa dipahami ya? Kita masuk ke nomor 2. Untuk kasus yang nomor 2 seperti apa?
Apakah mereka memiliki same universe of discourse atau different? Different. Different apa? Karena orang yang kedua tuh nggak nyambung. Nggak nyambung, oke. Karena yang orang pertama itu, ya ini orang pertama bisa saya katakan ini yang A misalkan, ya. Ini A, itu seorang time traveler dari abad yang lampau, abad 18. Lalu dia datang ke abad 21 ini, tanya, is the king of France on good term with the Tsar of Russia? Lalu orang yang zaman sekarang, ya saya bisa katakan ini B ini orang abad 21. Dia jawabnya, hah? Nggak nyambung kan? Apa sih? Dia ngomongin apa sih? Kok ada King of France, ada Tsar of Russia? Ya, ngomongin apa sih kamu? Gitu kan? Jadi pengetahuan antara si A dan B itu berbeda, different. Ya, nggak nyambung, istilahnya gitu, nggak nyambung. Yang dibicarakan A dan B itu nggak nyambung, maka disebut different. Next, number 3. Same or different? Same. Same, iya, nyambung ya antara optician dan patient. Opticiannya menyuruh membaca huruf ya yang ada di kartu, si patient melakukannya dengan baik. Oke, dan nyambung di situ. Apa yang dibicarakan antara si A dan si B, optician dan pasiennya itu nyambung. So, it is the same universe of discourse. Oke, itu materi tentang universe of discourse. Ada yang mau tanyakan? Any questions? Kalau tidak ada, ini summary-nya. Bahwa in the course of a sequence of utterances, these referring expressions, nah, speaker itu menggunakan referring expression untuk mengacu pada sesuatu, ya, baik itu abstrak maupun konkret, baik itu real maupun fictitious. Nah, the predicate embedded in the referring expression help the hearer. Predikat yang ada, yang menempel pada referring expression itu biasanya membantu si pendengar untuk mengidentifikasi referennya yang mana. Ya. Lalu the notion of universe of discourse, ya istilah universe of discourse ini diperkenalkan to account for the way in which language allows us to refer to non-existing things. Untuk mengacu pada sesuatu yang not exist di dunia ini. Itu kesimpulan dari materi kita, baik itu yang kemarin sampai hari ini, yang merangkum antara referring expression, referent hubungnya dengan referent, dan disambungkan juga dengan universe of discourse ketika bertutur. Oke, nyambung enggaknya gitu loh, universe of discourse itu. Di situ ada yang mau tanyakan? Ma'am? Yes. Berarti untuk bisa mengklaim antara real atau tidak itu kondisi dan juga kalimat yang diucapkan harus setara, Ma'am. Selaras gitu. Iya, harus nyambung. Siapa dia, apa posisinya, dia berkompeten atau tidak untuk menyatakan itu. Oke. Misalkan saya linguistic lecturer gitu kan, tapi kalau saya bilang COVID-19 itu bisa disembuhkan dengan minum kopi tiap hari. Misalkan seperti itu. Siapa saya? Saya nggak berkompeten dengan itu. Dan itu saya belum membuktikan berdasarkan ilmiah atau tidaknya gitu kan. Itu hanya ucapan saya aja, karena saya suka kopi misalkan. Ya, jadi itu hanyalah fictitious. Gitu Mbak. Baik, Ma'am, terima kasih. Iya, oke. Tapi kalau memang saya pernah melakukan penelitian, gitu ya, saya menyatakan menyebarluaskan penelitian saya, hasil penelitian saya, meskipun saya seorang linguistic lecturer, no problem, karena saya punya bukti gitu. Dan saya serius mengatakan ini, itu bukan fictitious lagi, itu sudah berubah menjadi real. Gitu. Oke? Oke, masih ada sedikit waktu, kita masuk ke sini. Yuk, review exercise lagi.
Which sentences are generic sentence and which one are not? Number one di sini, sorry. Ini, math is a subject that students like. Generic. Generic. Number two, cartoon is what children like. Generic. Generic. Forest is a place which has so many trees. Generic. Generic. Okay, next. Cat's age is never older than turtles. Cat's age is never older than turtles. Generic, ma'am. Generic lagi. Next. Boss is the highest position in an office. Generic. Okay, generic. A car is a thing which has 4 wheels. Generic. Laptops are the most important medium in learning. Generic. Generic, karena saya tidak mengacu pada laptop yang mana. Okay. There are no Muslims want to eat pork. Generic. And then almost all female Muslim wear hijab. Generic. Loh. Nah, Apa? bukannya not ya. Not generic. Female Muslim yang mana? Kan Yang saya tidak menunjuk ke female Muslim yang mana. Ya kan? Okay. Next, female Muslim should wear hijab. Generic lagi, the last one, a bus driver should have B driving license card. Generic. Ini adalah contoh lain ya, kalimat-kalimat yang merupakan generic sentence. Sampai sini jelas? Oke, ada yang mau ditanyakan? No? Kayaknya materinya udah habis deh. Oke kan? Ada yang mau tanyakan nggak? Nggak ada? Kalau tidak ada yang ditanyakan, sebentar saya kopikan untuk daftar hadirnya ya. Ma'am, Iya. ini materinya boleh di-share di grup nggak? Di IFBBA sudah ada, sayang. Ada ya? Ada. Sudah, Ma'am. Terima kasih. Oke, dan nanti insya Allah ini rekamannya saya share juga ya. Oke, ini saya stop dulu rekamannya. Sebentar. Untuk rekaman saya stop. Di Google Meet sekarang bisa nge-record ya, Mas? Bisa sekarang. Alhamdulillah, sekarang bisa record.